Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Terjunika, NPM S1I 018086 dari Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu 2020. Saya akan menjelaskan review jurnal saya yang berjudul Peranan Penginderaan Jauh untuk Mengidentifikasi Wilayah Pesisir dan Kelautan. Nama jurnal yaitu Jurnal Hakwan Borneo. Penulis Daud Nawir, tahun 2013. Reviewer Feli Terjunika. Menjelas saja ke pendahuluan, yaitu sumber daya di wilayah pesisir dan laut secara garis besar terdiri dari 3 kelompok, yaitu sumber daya dapat pulih, yaitu renewable resources, meliputi hutan bakau, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, sumber daya perikanan laut, dan bahan-bahan bioaktif. 2. Sumber daya tidak dapat pulih, yaitu non-renewable resources, meliputi minyak bumi dan gas alam, serta telur mineral dan geologi. 3. Jasa-jasa lingkungan, meliputi fungsi kawasan pesisir dan laut sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi seperti ocean thermal energy conversion, energi dari gelombang laut, dan energi pasang surut. Saran pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, penampungan limbah, pengatur iklim, dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi ekologi lainnya. Yang lanjut, peranan penginderaan jauh. Pemanfaatan dan data penginderaan jauh dari sini telah banyak dilakukan dalam kaitannya dengan wilayah pesisir dan laut, khususnya sektor perikanan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, seperti aplikasi penginderaan jauh untuk memberikan informasi zona potensi penangkapan ikan, kesesuaian lahan perairan untuk usaha budidaya laut dan pariwisata bahari, identifikasi posisi wilayah pesisir, zonasi kawasan konservasi laut, analisis potensi ekonomi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pengamatan perubahan garis pantai, analisis pencernaan lingkungan perairan, dan lain sebagainya. Itu lanjut, satelit dan resolusi. Ada beberapa jenis resolusi yang dapat menentukan kualitas hasil satelit. Beberapa jenis resolusi tersebut yaitu resolusi spesial, resolusi temporal, resolusi spektral, dan resolusi radiometrik. Resolusi spesial dapat dipahami dari kedua sudut pandang atau definisi. Sudut pandang pertama definisikan resolusi spesial sebagai luasan daerah permukaan bumi yang diwakili oleh satuan terkecil data, sensor. Sudut pandang kedua mendefinisikan resolusi spesial sebagai jarak terdekat dari dua benda berbeda di permukaan bumi yang masih dapat dideteksi sebagai dua benda oleh sensor. Resolusi temporal diartikan sebagai lamanya waktu bagi sensor satelit untuk mengindra daerah yang sama untuk yang kedua kalinya. Secara sederhana, spektrum elektromagnetik yang dimanfaatkan untuk mengindra permukaan bumi terdiri dari spektrum sinar tampak, inframerah dekat, dan inframerah tengah, inframerah termal, dan gelombang mikro, juga laser dan lidar. Yang lanjut, konsep dan komponen penginderaan jauh. Penginderaan jauh sangat tergantung dari energi gelombang elektromagnetik. Sensor yang bermanfaat energi dari pantulan cahaya matahari atau energi bumi dinamakan sensor pasif. Sedangkan yang mengindra jauh sebagai ilmu, teknologi, dan seni untuk mendeteksi dan atau mengukur objek atau fenomena di bumi tanpa menyentuh objek itu sendiri. Memperlakukan kamera untuk menangkap pantulan sinar yang objek tersebut. Kamera yang dipasang pada satelit berfungsi sebagai indera penglihatan yang melakukan perekaman terhadap permukaan bumi pada saat satelit tersebut beredar mengitari bumi menurut garis orbit atau edarannya. Game merupakan bagian dari spektrum yang kontinu. Lanjut, interaksi game dengan atmosfer. Sebelum game berinteraksi dengan objek di permukaan bumi, game melewati atmosfer di mana terdapat molekul-molekul atmosferik dan aerosol. Proses
String merupakan penyebaran game oleh partikel di atmosfer ke segala arah. Ada 3 jenis scattering, yaitu realic scattering, yaitu schematic scattering, dan non-static scattering. Lanjut, interaksi objek dengan game. Besarnya game yang ditentukan kembali oleh objek tergantung pada jenis dan koneksi objek. Sifat ini menjadi data pengenalan suatu objek dengan penginderaan jauh. Jumlah energi yang dipantulkan satu objek pada panjang gelombang dan berbeda-beda relatif terhadap energi yang diterima tersebut spektrum reflektans. Lanjut, sensor. Sensor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi game yang dipancarkan oleh suatu objek berdasarkan sumber energi yang dideteksi. Sensor pasif adalah sensor yang mendeteksi pantulan atau emanasi game yang sumber alami. Sensor aktif adalah sensor yang mendeteksi respon game dari objek yang dipancarkan dari sumber energi buatan yang biasa dirancang dalam wahana yang membawa sensor. Baiklah, kesimpulan, penginderaan jauh untuk lautan atau perikanan dapat membantu berbagai penelitian untuk memahami dinamika lingkungan pesisir dan laut, termasuk memahami dinamika sumber daya alam yang tergantung di dalamnya, khusus yang berkaitan dengan perikanan. Baiklah, itulah hasil review jurnal saya. Apabila ada kurangan atau salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.